Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong anak-anaknya di pangku ya, semuanya. Tolong hirasah yang jaga. Boleh Pak, merapat dikit Pak. Semua Pak, maju-maju ke depan Pak, Masya Allah. Ayo Kanda. Kita belum rapat-rapat, belum mulai kita nih insya Allah. Kita mesti ta'azim wal ihtiram. Kita agungkan dan muliakan majelis. Siapa saja yang bicara, ya, siapa saja yang bicara, kita agungkan dan kita muliakan majelis. Ini kita nggak bisa mulai kalau ada teriak-teriak. Bisa ada nggak berapa orang yang ke belakang? Anak-anak disuruh duduk. Kalau nggak suruh duduk dalam majelis. Nah, ini disiplin ini penting banget. Ada ta'asur fil qalbi. Kita kesankan dalam hati kita. Tasdik wal yakin, benarkan dan yakini. Kemudian yang paling penting apa? Niatu amal wa tabligh. Niat mengamalkan dan menyampaikan. Baik Pak. Ya, kita baru mau memulai acara kita, insya Allah akan berjalan 8 jam ke depan ya. Jadi kalau dari awal sudah kita mulai dengan perasaan ta'zim, nanti setelah ini akan ada pengajian yang betul-betul pengajian. Nah, nanti ada Buya Ustadz Syukur, ada Ustadz Felix Xiao. Masya Allah ada guru-guru kita semua di sini. Allahu Akbar. Ya, boleh Pak, maju lagi ke depan sini Pak. Tugasnya hanya merapatkan, hanya merapikan majelis saja. Habis ini nanti kita dengarkan tausiah. Masya Allah. Boleh Pak. Boleh semuanya. Semua yang di atas juga ya, tawajuh. Tawajuh itu apa hadirin sekalian? Mendengar dengan sungguh-sungguh. Yang mendengar bukan cuma telinga tapi mata ikut mendengar. Semua angkat kepalanya insyaallah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي درداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu wasabaru wala hilma wala ilma kaifa yakunu hadalahum wala hilma wala ilma ya rab. Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam adalah orang yang hidup dengan cara hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam ikut perjalanan nabi-nabi, semua orang Islam. Dan seluruh nabi Allah hantar ke dunia hadirin sekalian membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yaitu kalimah la ilaha illallah. Mereka datang dari pintu ke pintu, bicara dari hati ke hati, merayu seluruh manusia dengan penuh mahabbah kasih sayang. Bercerita tentang kibri Allah, bercerita tentang kebesaran Allah. Iya Pak. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat kerja dakwah ini hanya nabi-nabi saja. Kalau bukan nabi, mereka hanya ibadah saja, berzikir, baca kitab, salat. Untuk urusan dakwah khusus nabi. Kalaupun ada umatnya Nabi Musa alaihissalam ingin ikut-ikutan membantu dakwah, kata Nabi Musa boleh, tapi dengan satu syarat, kamu harus hafal dulu Taurat. Kalau kamu bukan ulama, bukan alim, tidak boleh berdakwah.
Maka ada kurang lebih 70 orang nakib pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Mereka berdakwah bersama Nabi Musa. Mereka bukan nabi, tapi mereka semua penghafal Taurat. Nabi Isa alaihissalam punya murid namanya Hawariyun, ingin ikut membantu dakwah Nabi Isa alaihissalam, tapi dengan satu syarat, hafal dulu Injil. Ya, ini beda Pak. Kita harus pahami bedanya Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu apa, dan bedanya kita dengan kaum-kaum terdahulu apa. Kalau ini kita pahami, insya Allah kita tahu apa maksud kita dihantar ke dunia. Jadi nabi-nabi terdahulu sebelum berdakwah, Allah sempurnakan ilmunya. Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah, Allah berikan Taurat sempurna. Nabi Daud alaihissalam sebelum berdakwah, Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah, Allah berikan Injil sempurna. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah, Allah beri 5 ayat saja. Hanya 5 ayat. Kemudian Nabi langsung berdakwah, mengajak Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha masuk Islam, mengajak Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam, mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, mengajak Zaid bin Harithah masuk Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar hari ini masuk Islam, beliau baru tahu 2 kalimat syahadat, langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Jadi dakwah ini amalan awal dalam Islam. Sebelum sholat, zakat, puasa, haji, apa yang dilakukan para sahabat? Semua sahabat berdakwah. Ya, semua sahabat berdakwah. Ini harus dipahami oleh seluruh umat Islam. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Apa yang Nabi lakukan? Meyakinkan seluruh sahabat, kalian semua dai. Apapun profesi kalian. Ada sahabat yang pedagang tapi berdakwah. Ada sahabat yang petani tapi berdakwah. Ada sahabat yang tertawa, mereka berdakwah. Ada sahabat yang buta, mereka berdakwah. Ada sahabat yang pincang, mereka berdakwah. Ada hamba sahaya, mereka berdakwah. Hari ini dakwah ini ditinggalkan, Pak. Ini persoalan umat, Pak. Sehingga kesyirikan ada di mana-mana. Kesyirikan ini, Pak, nggak main-main, Pak. Hari ini dipertontonkan kesyirikan dan orang Islam membela kesyirikan itu. Ya. Kenapa? Tak banyak yang faham makna kalimah la ilaha illallah. Jadi nabi-nabi terdahulu, kata para ulama, seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin tadi pun bisa mencetak 1000 mesin lagi. Coba pikirkan, Pak, pikirkan. Nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Apa yang kita dakwahkan? Dakwah itu sendiri. Saya sering katakan kepada teman-teman, kalau kalian berdakwah jangan ajak orang sholat, ajak orang berdakwah. Dakwah adalah umur fardu. Dakwah adalah ibu dari segala amalan. Azan itu dakwah, Pak. Mohon maaf, Pak, muazin dia panggil orang sholat, ya, merdu suaranya. Kemudian dia tunggu 15 menit. Ternyata tak ada orang yang datang ke masjid. Pertanyaannya, ini muazin sholat sendirian apa pulang, Pak? Hah? Oh, ini orang kampung gila semua nih, katanya nggak ada nih, kafir semua nih. Aku pulang ah. Nggak mungkin itu. Pasti kalau orang dia azan, pasti dia sholat. Paham, Pak, ya? Orang sholat belum tentu berdakwah, tapi orang dakwah insya Allah dia sholat. Ya. Orang baca Al-Quran belum tentu berdakwah. Orang berselawat belum tentu berdakwah. Orang berzikir belum tentu berdakwah. Orang haji bolak-balik belum tentu berdakwah. Tapi orang yang berdakwah, Allah akan berikan dia kemampuan untuk sholat, berzakat, puasa, berzikir, salawat. Bahkan Allah tak akan matikan para da'i sebelum dia menunaikan haji, insya Allah. Amin. Jadi dakwah adalah ibu dari segala amalan. Dakwah adalah umul fardu. Dakwah ini bicara kebesaran Allah, bukan berfatwa hukum hakam. Ya, tidak semua yang kita dengar di majelis ilmu boleh disampaikan di majelis dakwah. Paham, Pak, ya? Tidak semua yang kita dengar di majelis ilmu boleh disampaikan di majelis dakwah. Dakwah ini perlu fatanah, perlu kecerdasan. Paham? Tidak semua yang kita punya orang perlukan. Berikan yang orang perlukan. Jangan mentang-mentang kita baru dengar nih, mohon maaf, Bapak baru dengar bab pernikahan. Ustadz membahas nih bab tentang menikah. Ya, kata ustadznya menikah itu begini hukumnya, kan? Kalau menikah dengan gadis
1 minggu bulan madunya. Menikah dengan janda 3 hari. Itu ilmu benar Pak. Tapi kalau sampai di rumah jangan panggil adik antum yang masih TK. Dek sini sini. Tadi nih Ustadz nih sahih hadis ini. Apa bang? Menikah itu sunnahku. Nikah sunnati. Betul gak yang disampaikan Pak? Betul, tapi timingnya keliru. Anak kecil gak perlu bab itu. Maka seorang da'i hadirin mulia, dia mesti banyak turun ke masyarakat supaya kita tahu hikmah dalam berdakwah. Nabi itu kadang-kadang senyum-senyum aja Pak. Nabi kadang-kadang tegur, nasihati. Dan Nabi pernah hadirin mulia berteriak marah. Bahkan Nabi pernah mengasah pedang, menyerbu Pak. Jadi kalau ada orang hari ini berkata dakwah Nabi itu dengan kelembutan bang, ente jangan keras-keras. Sepertinya kalimat itu betul, tapi kalimat itu adalah penyesatan yang mutlak. Nabi dakwah bukan dengan kelembutan. Nabi berdakwah dengan hikmah. Nabi berdakwah dengan apa? Dengan hikmah. Kapan harus lembut, kapan harus tersenyum, kapan harus berteriak marah. Ada waktu-waktunya Pak. Iya. Nabi pernah Pak, ada satu orang Badui masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dia kencing dalam masjid. Nabi cerdas. Sahabat melihat langsung mencabut pedangnya mau mengejar Badui tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia selesai. Hebat Nabi. Kenapa biarkan selesai Pak? Kan Nabi tahu betul kalau orang kencing dikejar. Gimana Pak? Maka untuk mengecilkan zona najis, areal najis di dalam masjid, Nabi katakan biarkan dia selesai, nanti kalian bersihkan. Coba orang lagi buang air kecil, berdiri Pak, dikejar Pak, lari, mungkin satu saf itu kena kencingnya dia Pak. Kita kadang-kadang kan main emosi aja Pak. Kemudian hadirin mulia, Rasulullah samperin dia. Nah, dikatakan lain kali jangan kencing di sini, ini masjid. Apa kata Badui tadi? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain ini nggak usah. Jadi kadang-kadang kita ketemu orang Pak, ilmunya lemah, imannya lemah. Kalau orang ilmunya lemah, imannya lemah, nggak boleh dimarahin Pak, nanti dia lari. Nggak boleh langsung keras-keras sama mereka. Ilmu nggak ada, iman nggak ada, iman lemah, ada tapi dikit. Tapi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin mulia, satu orang sahabat duduk paling depan. Kayak Ustadz Askani, duduk paling depan. Tahu-tahu dia pakai cincin emas Pak. Duduk lagi gagah. Nabi tak bicara, Nabi cabut itu cincin, Nabi lempar Pak. Kira-kira Pak, gimana keadaan orang ini Pak? Nabi tahu orang ini sahabat ini imannya kuat, tapi ilmu lemah. Dia nggak tahu haramnya memakai cincin emas bagi laki-laki. Maka Nabi tahu kalau orang ini dikerasin dia gak akan lari. Benar Pak, ketika Nabi pergi dari majelis, sahabat-sahabat lain datang, kau cari lagi cincin tadi, ambil berikan ke istrimu. Apa kata sahabat tadi? Demi Allah, aku tidak akan mengambil sebuah benda yang telah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada satu orang sahabat, ya. Ilmu ada, dia tahu halal haram, dia tahu hukum hakam, tahu dia. Tapi iman lemah. Ada lagi caranya Pak. Ada sahabat bisik-bisik ke Rasulullah, minta izin apa Pak? Ya Rasulullah, aku sudah ini, aku udah begini. Tapi urusan satu ini aku lemah ya Rasulullah. Aku nggak kuat lihat cewek cantik. Izinkan aku berzina. Ngeri nih. Sampai sekarang nggak tahu nama sahabat ini siapa Pak. Sahabat minta izin ke Nabi Pak. Apakah Nabi marah? Nabi hanya berdoa, pegang dada sahabat tadi lalu Nabi doakan, ya Allah, bersihkanlah hati sahabatku ini dari zina. Jadi kalau ada orang Pak, iman yang lemah, dia tahu halal haram tapi masih buat maksiat, doakan Pak. Tidak mempan nasihat antum tuh Pak, karena dia lebih tahu hukumnya. Nah, jadi dakwah Nabi ini luar biasa Pak, cerdas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat, meyakinkan seluruh sahabat, kalian semua da'i. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah, ala basirati dengan basirah, dengan hujah yang nyata,
ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beda kita, Pak. Nabi-nabi terdahulu dia alimkan dulu baru berdakwah. Rasulullah berdakwah dulu baru Allah alimkan. Ya. Jadi kalau hari ini kita baru tahu Al-Fatihah, baru tahu sedikit, aduh aku belum bisa berdakwah nih Bang. Kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Bahkan dari hadis qudsi yang saya baca di depan tadi, hadirin sekalian, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar hadis ini. Allah pernah membangga-banggakan kita di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya Nabi Isa, di hadapan seluruh nabi, sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak bayangkan, ibu-ibu bayangkan, nabi ingin seperti kita. Tahu nggak betapa dahsyatnya kita? Nabi ingin seperti kita. Tapi hari ini umat Islam tak paham kemuliaan ini, Pak. Kita sibuk menghina-hinakan diri kita. Kita tak berani mengangkat kepala kita di hadapan orang-orang kafir. Malu, Pak. Malu menampakkan keislaman karena kita tak buat dakwah. Ya, Pak. Padahal diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita masuk surga. Datang kita belakangan, masuk surganya awal. Ya. Rasulullah juga begitu. Maka kita bersyukur, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi hadis itu hadirin mulia, Allah bercerita kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Wahai Isa, setelah engkau, aku akan bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Jadi Allah bercerita tentang kita, Pak. Lalu Nabi Isa alaihissalam mendengarkan cerita Allah, firman Allah tadi. Ciri-ciri umat itu, kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur, memuji-muji Allah. Wa in asabu yakruna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapatkan perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma. Tapi itu umat tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu. Itu umat gampang marah, Pak. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Dia preman-preman. Wala ilma, dan bodoh-bodoh, ilmu tak ada. Antum tahu apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Ya Rabbi, kaifa yakunu hadzalahum wala hilma wala ilma? Ya Allah, bagaimana mungkin orang semacam itu berdakwah tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu? Maka Allah menjawab, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau saja mereka buat dakwah, aku akan beri mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Ya, jadi jangan heran Pak, lihat dulu nih ada preman nih, ini tukang bunuh orang, ini masuk penjara bolak-balik, ini anak punk, ini anak metal, ini semua tiba-tiba berdakwah, Allah alimkan, tiba-tiba jadi hafiz Quran. Saya banyak ketemu orang-orang Pak, yang dulunya nggak mungkin dia baik Pak, tahu-tahu sekarang punya pesantren Pak. Ya, sebenarnya ketemu tuh di Bali ada satu orang, satu orang rambut gondrong, wah kaya lah buah bule kan, pakai baju tank top semua. Tahu-tahu aja ngobrol-ngobrol Pak, orang Lombok. Lalu saya ajak bagi fikir tentang pentingnya dakwah. Biasanya orang Lombok itu banyak ilmunya kan, orang-orang yang berilmu. Anggu-anggu kepala, akhirnya kita ikut i'tikaf 3 hari di masjid Pak. Ikut, saya ajak nih Ustadz ini. Dulu dia belum Ustadz. Subhanallah, ikut 3 hari, kemudian ditingkatkan lagi, betah dia di masjid, betah di, akhirnya berubah hadirin mulia. Berapa lama kemudian dia pulang kampung ke Lombok. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, tidak terdengar cerita tentang dia. Beberapa tahun lalu dia ketemu saya, dia datang, saya ke Cibubur. Ternyata dia sekarang sudah punya pondok pesantren tahfizul Quran Pak. Sudah hafiz Quran 30, jadi qori lagi. Ya. Berkali-kali saya dapat pengalaman Pak, melihat orang-orang yang dulunya tak mungkin baik. Padahal kita nggak usah cerita sekarang. Zaman dulu ya, Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana dia hadirin mulia, mau membunuh Nabi Pak. Dia asah pedangnya, lalu dia berteriak keliling Makkah, aina Muhammad, mana Muhammad?
Satu orang yang hendak membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini beliau terbaring di sisi Nabi di Madinah. Maka jangan pernah meremehkan pelaku maksiat. Jangan pernah meremehkan para pendosa, karena kalau pendosa itu menangis bertaubat kepada Allah, seketika dia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbu mutawwibina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi hadirin sekalian, ini luar biasa nih acara kita menyambut Ramadan, terhib Ramadan. Saya tersanjung, saya lama nggak ke sini nih Ustaz Ferry, lama saya nggak ke sini karena saya sedang sibuk di Palembang. Saya sekarang sedang membuat lukisan ya, Al-Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz. Awalnya dulu mau dibuat di sini tuh, di Azikra. Mudah-mudahan next kita buat di Azikra ya. Itu menjadi Al-Quran pertama di dunia Pak, dilukis tangan di atas kanvas di Palembang, lukisan. Saya membangun masjid namanya Masjid Baitur Rahman. Jadi dengan cara apa? Dengan cara satu halaman Al-Quran donasi 10 juta ke masjid. Ini kalau kita buat di sini keren nih Pak. Jadi lukisannya tidak dijual, lukisannya tetap di masjid, karena dia akan didisplay di lantai 4 masjid itu nanti, galeri Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran 604 halaman, maka berarti ada 604 donatur yang ikut patungan 10 juta. Yang nama donatur itu akan diabadikan setiap halaman. Ya, kalau Pak Herman nyumbang mau halaman 1 Al-Fatihah, maka di Al-Fatihah di samping tanda tangan saya ada namanya donatur. Itu diabadikan. Ini ide Pak. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berjalan pembangunan masjid, dan donasi sudah terkumpul 420 halaman sampai hari ini. Sudah 6 bulan berjalan. Pelan-pelan. Nanti kalau apa yang mau kita buat Pak, ini saya yakin Azikra ini lebih banyak lagi Pak. Mungkin kita akan buat lukisannya lebih besar lagi, mungkin 2 meter kali sekian gitu. Nah, sesuatu kita buat. Maka minta maaf saya kepada semua ustadz-ustadz, guru-guru di sini. Saya lama tak ke Azikra, bukan karena saya meninggalkan Azikra. Saya pantau dari jauh, doakan dari jauh. Dan saya yakin nanti kita akan berkibar lagi Pak, akan bersinar lagi Pak. Orang akan datang lagi dari seluruh penjuru dunia, amin. Selama kita satu fikir, satu hati. Nah jadi hadirin sekalian dirahmatillah ta'ala, saya ingin semua kita menjadi da'i Pak. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya. Dakwah bukanlah sarana mencari nafkah. Bukan Pak. Saya kalau cari nafkah saya jualan madu, saya jualan kaos, saya jualan lukisan, cari nafkah. Kalau dakwah bukan mencari nafkah. Ya, dakwah itu ngabisin duit, bukan nyari duit. Dakwah itu apa? Ngabisin duit. Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an, ummahatul mukminin, wanita terkaya di Jazirah Arab. Asbab membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan dunia dalam keadaan baju bertambal-tambal, Pak. Pernah Nabi tidur di pangkuannya Ummahatul Mukminin Khadijah, menetes air mata di pipi Nabi, hadirin mulia. Lalu Nabi pun terbangun, dia usap air mata di Ummahatul Mukminin. Kenapa menangis wahai istriku? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Habis hartamu sudah. Apa kata beliau? Bukan itu yang kutangisi. Aku menangis karena sudah tidak ada lagi hartaku yang harus kukorbankan untuk agama ini. Sekiranya aku meninggal lebih dulu ya Rasulullah, dan nanti ada sahabatmu, ada jamaah yang hendak pergi berdakwah, mereka hendak menyeberangi sungai, lalu tidak ada jembatan, gali kuburanku, ambil tulang-tulangku, jadikan tulang belulangku sebagai jembatan supaya jamaah itu bisa menyeberang. Jadi dakwah ini Pak bukan berarti dari kita miskin kemudian jadi kaya, bukan. Mesti dengan dakwah ini kita kaya raya, habis hartanya Pak. Itu Pak. Kalau menjadi orang kaya jangan dakwah Pak. Menjadi orang kaya jadi bisnismen, pedagang, ya, pedagang. Tapi kalau kita hadir mau berdakwah, habis-habisan, korbankan. Apa yang bisa kita korbankan? Kenapa habis harta Ummahatul Mukminin Khadijah Pak? Ada orang masuk Islam kasih tanah, masuk Islam kasih onta, masuk Islam kasih kambing, masuk Islam kasih duit. Berapa ribu orang masuk Islam? Semua dibagi Pak. Rasulullah SAW itu Pak pernah memberikan ratusan ekor unta dan kambing untuk satu orang. Pernah di satu lembah, satu wadi, Nabi sedang menghitung ghanimah yang datang. Tiba-tiba datang satu orang. Waktu itu dia masih orang Quraisy, belum masuk Islam.
Dia datang, dia tatap itu, dia duduk samping, berdiri samping Nabi, lalu dia tatap itu binatang ternak itu. Lalu Nabi tersenyum, dia katakan, apakah hatimu menginginkan ternak ini? Antum bayangkan? Ya tentu Muhammad. Kalau begitu aku berikan seluruhnya untukmu. Seluruh ini, hitung semua berapa ratus ekor unta ini, semua untukmu. Dia langsung tersungkur Pak dan bersumpah, wallahi tidak ada satu orang manusia pun yang punya akhlak seperti ini kecuali Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi rukun dakwah yang pertama apa? Mengambil hati umat. Kalau kita pelit, bagaimana orang jatuh cinta kepada kita, Pak? Dai ini harus habis-habisan korban, Pak, khidmat. Bagi makan, bayarin makan. Dan dulu Murabi almarhum, Pak, setiap saya ke sini ada aja yang dikasih, Pak. Dulu pernah ada jamnya putih mau dikasih, saya nggak jadi. Nggak tahu sekarang jam itu siapa yang pakai. Semua yang kita lihat bagus itu, Ustaz. Dari suka. Dai begitu, Pak. Habis-habisan. Korban, bukan minta-minta terus. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama? Ya, sekarang saatnya apa yang kita buat nih? Sekarang lihat nih masjid ini, Pak. Ini saksi sejarah, Pak. Ya, Masjid Az-Zikra ini, Pak. Ini bukan tanggung jawab ahli waris, bukan tanggung jawab anak keturunan beliau untuk memakmurkan, tanggung jawab kita semua, Pak. Jangan kambing hitamkan ini gara-gara ustaz ini, gara-gara ini, lalu sepi masjid. Bukan, Pak. Kenapa? Kita tak punya fikir untuk masjid ini. Nah, maka semua kita hadir. Saya sudah punya fikir. Saya ingin membuat satu event nanti di sini. Insya Allah kita bikin event dunia. Mungkin lukisan kaligrafi terbesar di dunia di sini kita buat. Kita undang orang datang ke sini. Amin. Kita kumpulkan dana sebanyak-banyak untuk pesantren. Ya. Kita apa? Ajak semua para muhsinin, orang baik. Orang pikir, Pak, kenikmatan itu ketika diberi, padahal tidak. Kenikmatan itu ketika memberi. Cobalah kalau nggak percaya, Pak. Banyak orang salah paham, dia sangka kenikmatan, kebahagiaan ketika diberi, padahal kebahagiaan adalah ketika memberi. Nah, maka hadirin sekalian, sekarang udah bulan Sya'ban, akhir-akhir Sya'ban, sebentar lagi Ramadan datang. Banyak harus kita persiapkan, Bang. Apa yang pertama kita persiapkan? Iman kita siapkan. Karena yang dipanggil berpuasa orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, yang tidak beriman tak terpanggil, Pak. Dan juga nggak usah kegeeran. Yang dipanggil hanya orang beriman saja. Siapa orang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu orang yang tidak menyekutukan Allah, Pak. Tidak ada di hari ini, Pak, kesyirikan dipertontonkan, Pak. Ngeri, Pak. Ini keadaan sekarang krisis tauhid, Pak. Orang tak tahu maksud la ilaha illallah. Umat Islam hari ini tak tahu apa maksud la ilaha illallah. Apa maksudnya, Pak? Ada yang tahu? Artinya apa? La ilaha illallah. Apa artinya, Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Itu artinya, maksudnya apa? Mengeluarkan seluruh makhluk dari hati dan memasukkan hanya kebesaran Allah Ta'ala saja. Ma fi qalbi ghairullah, itu maksud la ilaha illallah. Ya. Tidak boleh orang beriman mengatakan Allah yang memberi rezeki tapi bekerja, itu syirik namanya. Kalau ada orang mengatakan Allah yang menyembuhkan tapi berobat, itu syirik, Pak. Orang-orang musyrikin bukan orang tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah. Bapak, memang si Allah, Bang, yang ngasih rezeki, Bang. Tapi kan kerja dulu kita. Ini yang ngomong ini, Pak, orang tak mengenal Allah. Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. La ilaha illallah. Kenapa kita berobat? Kenapa kita bekerja? Karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La natrukal asbab, bukan meninggalkan asbab, walakin natruk al yaqin alal asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan perantara, tapi meninggalkan keyakinan kepada perantara. Boleh kita pakai perantara, tapi perantara yang telah disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bukan membakar ini itu dan sebagainya macam-macam, remote langit di tangan kita, bukan begitu Pak. Itu syirik Pak. Paham Pak? Hari ini dibela Pak. Yang bela siapa? Orang Islam. Kalau orang agama lain buat itu suka-suka dia Pak. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita umat Islam, kalau mau pakai asbab, asbab doa, asbab sholat, asbab sedekah, asbab sunnah. Ya banyak ada tangan cara-caranya Pak. Jadi meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Coba diulangi kelima ini semuanya Pak. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Ini tipis Pak, seperti semut hitam di atas batu hitam, di tengah malam gelap gulita, kita tak tahu mana yang syirik, mana yang tidak. Hati-hati Pak. Yakin nih, ini orang hebat nih, dengan perantara dia nih. Tunggu dulu Pak. Rasulullah SAW ajarkan kita asbab-asbab untuk mendatangkan manfaat. Wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Coba sekarang Pak, salat kita berapa banyak kita salat satu hari Pak? Saya pernah tahu Pak, satu orang ulama Pak, satu orang guru kita itu Pak, kalau lagi safar perjalanan jauh, kalau kita jalan dari sini ke Jogja, ke Cirebon, kemana jajan, itu beliau kalau bicara pasti bicara kebesaran Allah. Kalau tidak bicara kebesaran Allah, dia diam, dia sholat di mobil Pak, sholat. Pernah saya itu Pak dengar cerita dari teman, beliau itu sholat Pak dari Jakarta sampai Cirebon sholat, karena gak ada teman bicara, dia sholat aja, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan tidak ada karomah umat Rasulullah SAW yang menandingi lebih besar daripada karomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau hari ini ada orang mengatakan itu wali Allah tapi nggak sholat subuh di masjid Pak, itu wali Allah tipu-tipu Pak, fix tipu-tipu. Mana mungkin wali Allah nggak sholat subuh di masjid? Nabi katakan Pak, 2 waktu sholat berat bagi orang munafik, subuh dan isya. Nggak bisa Pak, fix 5 waktu itu nggak boleh toleransi Pak. Nggak ada cerita. Rasulullah SAW di hari terakhir beliau tak mampu berjalan, dipapah oleh sahabat, 2 orang sahabat, tak mampu melangkahkan kaki, meninggalkan bekas seperti rel kereta api di padang pasir. Nabi dipapah Pak, diseret kaki Nabi, didudukkan dalam saf sholat. Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun sampai wafat Nabi. Bahkan ketika perang ada sholat berjamaah namanya sholat khauf. Sahabat Nabi buta, Abdullah bin Maktum minta izin sholat di rumah, minta izin sholat di rumah Pak. Awalnya Rasulullah kasihan, nggak apa-apa Abdullah. Datang Jibril menegur ya Rasulullah, tanya Abdullah apakah dia mendengar azan atau tidak. Dengar ya Rasulullah, wajib bagimu sholat 5 waktu di masjid. Abdullah buta Pak, ini kita nggak buta Pak, kau sholat di rumah Pak. Nggak boleh kita sholat sendiri-sendiri Pak, berjamaah, kecuali uzur itu apa Pak? Nggak mampu, antum lagi macet di jalan tol, jangan nekat, wah ini sholat jamaah nih, kita itu tinggal mobil di sana parkir lari ke masjid itu. Nggak begitu Pak. Islam itu mudah, adinu yusrun, agama itu mudah. Iya, jadi semua jamaah zikra Pak, ciri-cirinya apa? 5 waktu di masjid. Azan ini dikumandangkan, hadirin, kata guru saya, azan ini dikumandangkan untuk memanggil para pecinta dunia yang sudah waktu sholat masih di pasar, yang sudah waktu sholat masuk dia masih di sawah, masih di jalan, maka diteriakin pakai speaker. Karena orang yang betul-betul iman dan rindu kepada Allah, sebelum azan dikumandangkan dia sudah duduk di masjid menunggu azan itu dikumandangkan. Ya Pak. Maka zaman Nabi nggak ada speaker dulu. Sekarang speaker kebanyakan, kekerasan, akhirnya jadi komplain ya. Sampai bikin peraturan Menteri Agama kan, surah azan diatur. Orang tanya sama saya, gimana Bang, setuju nggak Bang? Setuju aja. Ya, Pak. Bahkan nggak pakai speaker pun saya setuju Pak. Karena saya di Bali tinggal Pak, saya belasan tahun di Bali, dan di Bali sampai detik ini kita tak dengar azan. Nggak boleh, kita minoritas, nggak boleh macam-macam sana Pak. Harus ikut.
Ya, tapi meskipun tak terdengar azan berkumandang di Bali, kalau memang sudah ada niat ke masjid, insya Allah antum tak akan tertinggal takbiratul ula. Siapa yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maknanya imam takbir kita berdiri di belakang, tak masbuk satu waktu pun. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. Tidak usahlah antum ngomong Islam tinggi-tinggi kalau sholatnya masih di rumah, Pak. Ngomong Islam, syariat Islam ini di khilafah macam-macam. Sholat subuh di mana? Itu dulu bang, itu subuh gak berat dikit bang. Bagaimana kamu mau memimpin dunia? Memimpin matamu kau tak mampu. Ra'atin fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Iya. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, dia dalam penjagaan Allah. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Main-main Pak, kemarin bulan Rajab satu dunia merayakan Isra Mi'raj. Apa maknanya Pak? Saking pentingnya itu salat, satu-satunya syariat yang Allah undang Nabi langsung. Ya, berjalan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik ke langit ke-7, berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menjemput perintah salat. Jangan main-main dengan salat Pak. Salat itu seperti kepala pada badan. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia dirikan agama. Siapa yang tinggalkan salat, dia meruntuh agama. Sebetulnya siapa musuh kita Pak? Orang yang tidak salat itu Pak, yang meruntuh agama kita Pak. Kok anehnya, orang yang jelas-jelas meruntuh agama kita jadikan sahabat Pak. Kita ajak makan, kita bayarin makannya. Kita ajak main catur sampai pagi. Kita tahu ini orang gak sholat Pak, dia sedang meruntuh agama kita. Kalau kita yakin dengan sabda Nabi SAW, tentu kita akan hentikan kebiasaan buruknya untuk meruntuh agama. Gimana kira-kira Pak, kalau ada berapa orang anak muda datang ke Masjid Az-Zikra, lalu memukul-mukul tiang masjid, meruntuh masjid, diam atau jihad? Takbir. Wah, kurang ajar nih katanya. Iya, orang lagi runtuh masjid, terus antum datang, bang tunggu sebentar, mau minum apa bang? Kopi, susu, teh. Orang meruntuh agama kita jadikan sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian, perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Laki-laki berjamaah di masjid 5 waktu, wanita harus di awal waktu. Kenapa? Karena wanita ini punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Jangan menunda-nunda sholat. Nah, jadi hadirin sekalian, ini sebelum Ramadan, perbaiki sholat kita, perbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Kemudian hadirin sekalian, yang paling penting lagi apa? Cintai para ulama. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Orang kalau sombong bangga nambah ilmunya. Dia pikir dia hebat. Orang sombong tuh Pak, dia pikir dia tinggi. Dia seperti orang di atas gunung. Dia pikir dia tinggi. Nah, tapi orang yang melihat dia itu kecil Pak. Dan tidak ada satupun orang yang sombong yang Allah muliakan, semua Allah hinakan. Coba perhatikan Pak, orang-orang sombong kemarin di sosial media, saya perhatikan dalam 1 tahun 2 tahun ada beberapa orang sombong Pak, murah banget. Pamer-pamer semua, waktu pamer sombong. Saya hitung, coba lihat, sebentar lagi Allah hancurkan. Benar. Apa yang mau disombongkan Pak? Apa? Kita punya apa Pak? Nothing. Kita tidak punya apa-apa. Semua punya Allah. Ya, semua punya Allah. Kita hanya punya dosa, kelemahan, kesalahan. Nah, maka mulai hari ini hati mulai tawadukkan hati kita. Tawadukkan hati. Ini bukan berarti dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar Pak ya. Oh, itu kebatilan orang, oh saya lebih buruk, jangan biar. Dia bukan, sampaikan yang benar itu benar meskipun pahit, untuk kita pahit. Kadang-kadang menyampaikan kebenaran ini Pak, tantangannya ngeri Pak. Saya hanya menyampaikan kebenaran masalah la ilaha illallah tauhid Pak, saya dibully di bazar Pak, dibaci maki Pak. Rasulullah kadang-kadang menyampaikan la ilaha illallah Pak, mau dibunuh Pak, diludahin ya. Tapi kemarin saya ketemu guru saya di Padang, dia cuma bilang gini, Der, kalau kau masih takut mati, kamu masih takut masuk penjara, berhenti kau jadi dai.
Itu aja nasihatnya. Berhenti kamu jadi dai. Sekarang semua kita ketakutan. Ketakutan, apa yang ditakutkan? Padahal kematian dalam genggaman Allah, betul nggak? Satu dunia mau bunuh kita takkan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Suka-suka Allah saja. Allah naikkan, Allah turunkan. Allah muliakan, Allah hinakan. Allah naikkan raja-raja, Allah turunkan raja-raja. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh, pasti hidupnya susah. Pasti hidupnya susah, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, seterkenal apapun dia, sebanyak apapun followersnya. Kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, pasti Allah berikan kehidupan yang sempit. Tapi siapa yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah akan berikan hayatun thayyibah, diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Kita lihat kehidupan orang-orang beriman itu menakjubkan, unbelievable. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Itu lagu orang beriman, Pak. Kaya bahagia, miskin bahagia, di kota bahagia, di desa bahagia, dipuji bahagia, dicaci pun tak masalah. Orang beriman tuh ikhlas, dipuji tak senang hati, dibully gak sakit hati. Orang ikhlas itu luar biasa, Pak. Dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang, santai saja. Apa artinya satu dunia menyanjung kita, memuja-muji kita, tapi Allah katakan kita terhina? Apa penting penilaian orang, Pak? Ingat, Pak, ibu-ibu dengar baik-baik, kita bukan siapa-siapa bagi orang yang tidak mengenal kita. Betul nggak? Kita adalah orang baik bagi orang yang mencintai kita, dan kita adalah orang jahat bagi orang yang membenci kita. Jadi penilaian orang itu bisa berubah-ubah. Maka orang yang mengharap penilaian manusia capek hidupnya. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Jadi hadirin sekalian, hari ini sekarang tasihun, luruskan niat, Pak. Sebelum kita mulai program kita, Bapak Ibu, luruskan niat dulu. Datang ke sini karena Allah, ya. Datang ke sini bukan mau ketemu ustadz, bukan mau ketemu ini, bukan ketemu teman, bukan. Datang ke Masjid Az-Zikra karena Allah. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Luruskan niat. Setiap saat periksa niat kita. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar. Itu yang diajarkan Nabi, Pak. Tasihun niyah. Ya, kita dulu di sini itikaf, semua niat itikaf nanti. Nanti kita akan qiyamul lail. Nanti ada doa dari kiai dari Padang nih, Kiai Ronald Haris, pemilik pondok pesantren Tahfidzul Quran Padang. Lembut orangnya, nanti datang, nanti beliau udah datang ke sini. Ya, itikaf semua. Dan pada subuh besok kita ngajian. Ini baru bayan hidayah, Pak. Ini baru arahan-arahan dalam masa kerja ini. Nanti pada Isya ada Ustadz Syukur, ada Ustadz Felix Shaw. Dan habis itu mestinya ada ngopi lagi. Ada ngopi lagi, Pak. Saya bilang ngopi ini, tapi kira ada tempat ngamen-ngamen di luar, ada gitar-gitaran. Saya bilang nggak ngobrol-ngobrol. Saya bilang besok subuh aja lagi kita. Yang penting nanti habis ini duduk dengar tawajuh baik-baik. Ya, siapa yang hijrah karena Allah, dia akan dapatkan Allah. Siapa yang hijrah karena dunia, dia akan dapatkan dunia. Siapa yang hijrah karena wanita yang akan dia nikahi, dia akan dapatkan wanita yang akan dia nikahi. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kita sudah datang ke sini niat karena Allah, Pak. Handphone semua, Pak, dialihkan dulu, Pak. Jangan sampai duduk dalam majelis ilmu tapi fikir masih di rumah. Tawajuh, Pak. Saya sering, Pak, setiap bulan tuh khuruj fisabilillah 3 hari. Setiap tahun kadang 40 hari, kadang 4 bulan. Itu saya nggak bawa handphone, Pak. Nggak bawa handphone. Memang luar biasa nikmat tenangnya hidup tanpa sosial media. Sekali-sekali perlu kita menghilang, Pak. Sekali-sekali perlu kita beristirahat daripada
kesibukan dan kebisingan dunia ini. Ya, maka tawajuhkan hati, niatkan i'tikaf. Ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf nanti malam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siap semua insyaallah? Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu nanti banyak lagi yang akan disampaikan. Jam berapa Isya? Sudah lewat ya. Saya akan simpulkan ya. Yang pertama apa? Untuk menyambut Ramadan, perbaiki iman kita. Yang kedua, perbaiki amal kita, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampunya, bukan semaunya. Sunnah Nabi ini banyak, Pak. Ingat nih, orang Azikrani sudah diwasiatkan imamah sama abang murabbi kita, almarhum ya, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau meninggal dengan sunnah, dengan imamah, dengan jenggotnya. Kita ikuti itu, Pak. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Jadi ada ciri khas kita. Ada ciri khas kita. Nah, kemudian salat kita perbaiki kekhusyukannya. Kemudian ilmu ditambah, ya, ta'lim. Ya. Kemudian zikir diperbanyak. Ya. Kita dikenal azikrani dengan zikir kita. Perbanyak tasbihat, perbanyak istighfar, perbanyak salawat. Kemudian hati kita tawadukkan. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diikuti, Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ajib kan? Coba ulangi. Bukan begitu, Pak. Seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain, bukan begitu. Terbalik gitu, Pak. Itu sombong, Pak. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Nanti besok pagi kita jelaskan tentang bab tawadhu ini. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir hadirin mulia, datang ke sini banyak-banyak dakwah, Pak. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Ya. Nafikan makhluk, besarkan Allah saja. Orang nggak perlu kenal siapa kita, Pak. Mereka perlu kenal siapa Allah. La ilaha illallah. Mungkin itu dari saya. Semoga semua kita bisa ikut program sampai ditutup besok subuh nanti. Amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.